Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nina Widiawati dengan NIM 3333240166. Penelitian operasional 2, shift 1, kelompok 11. Di sini ada tugas mingguan, yaitu soal pertama, UMKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode Power di sini kita akan mengatur menjadi tiga stage karena di sini ada dari pabrik ke stage satu yaitu kita ibaratkan dengan kota yaitu kota satu kota dua, kemudian menuju kota tiga kota empat dan kemudian menuju ke pedagang keliling. Maka di sini kita akan tulis kemudian di sini karena kita tadi mengibaratkan menjadi kota yaitu maka kita kota satu kemudian kota dua. Jadi di sini jarak dari pabrik menuju kota satu yaitu 15, terus 15 dan dari pabrik ke kota dua yaitu 20. Karena di sini kita diminta untuk menentukan solusi optimal dari biaya transportasi yang dapat diminimalkan, maka di sini kita akan menggunakan min dari kota satu dan kota dua. Maka di sini dapat solusi optimalnya itu 15. Di sini ditulis adalah kota satu. Dapat 15 itu dari jarak dari kota satu. Kemudian di sini kita akan tulis dari kota satu ke kota dua menuju ke kota tiga dan kota empat. Jarak dari kota satu ke kota tiga yaitu 20. Maka di sini kita akan menambahkan 20 dengan jarak kota satu. Kemudian di sini jarak dari kota 2 menuju kota 3 yaitu 22. Maka di sini 22 ditambah dengan jarak kota 2 yaitu 20. Kemudian di sini jarak kota satu ke kota 4 yaitu 24. Kemudian ditambahkan dengan jarak kota satu yaitu 15. Maka di sini jarak dari kota 2 menuju kota 4 yaitu 19. Ditambahkan dengan jarak dari pabrik ke kota 2 yaitu 20. Nah, di sini kita akan mencari nilai minimumnya dari jarak kota satu ke kota 3 dan jarak dari kota satu ke kota 4 yaitu 35 dari jarak kota satu ke kota 3. Kemudian di sini juga sama, kita akan mencari nilai paling minimumnya. Maka di sini dapat 39 yaitu jarak dari kota 2 ke kota 4. Maka di sini yang kita tulis yaitu kota 3 dan kota 4. Kemudian di sini kita akan mencari nilai evolusi optimalnya dari kota 3 dan kota 4 menuju ke pabrik, ke pedagang keliling maksudnya. Nah, di sini kita akan menambahkan jarak dari kota 3 ke pedagang keliling yaitu 16 dengan nilai kota 3 itu 21 dan jarak dari kota 4 menuju pedagang keliling yaitu 14 dengan jarak dari solusi optimum di kota 4 ini. Maka di sini kita harus bilang di sini kita akan mencari keputusan atau solusi optimumnya yaitu maka X1-nya yaitu kota satu, X2-nya yaitu kita mencari nilai minimum lagi dari ini kota 3 dan kota 4.
Maka di sini yang salah 35 yaitu dari kota 3. Kita belajar di sini menjadi kota 3. Lalu di sini kita akan menentukannya dari nilai nilai ini tadi di kota 3 yaitu 51, maka di sini itu menuju ke pedagang. Untuk di awal ini kita akan urus pabrik karena rute pertama ini kita akan dari pabrik menuju ke kota-kota selanjutnya dan menuju ke pedagang keliling di akhir. Maka biaya distribusinya dengan biaya transportasi yang diminimalkan yaitu sejauh 50%. Kemudian selanjutnya di soal 2 yaitu sebuah Kemudian selanjutnya di soal 2 yaitu sebuah perusahaan logistik sedang membangun bidang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode critical path method atau CPM agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Berikut adalah daftar aktivitas proyek. Jadi aktivitasnya ini dimulai dari aktivitas A sampai aktivitas I dengan pendahuluannya yaitu dari A menuju B dan A menuju C, kemudian B menuju D dan C menuju D, D menuju E menuju F, E menuju G, F menuju H, G menuju H, dan H menuju I. Dengan durasinya ini segini dalam hitungan hari. Kita diminta untuk menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CM dan kita diminta untuk menghitung total waktu penyelesaian proyek. Di sini kita akan menggunakan software RStudio. Di sini saya sudah menuliskan sintaksnya, yaitu pertama kita akan merunning atau menginstal library-nya. Kemudian selanjutnya kita akan Kemudian selanjutnya di sini mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Ini aktivitasnya tadi A sampai I dan durasinya yang ada pada tabel. Kemudian dependensinya yaitu terdahulu yaitu dari sini ke aktivitas pendahulunya dan nya yaitu aktivitas dari data aktivitasnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat grafik dari dependensinya. Dan kita akan menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjangnya. Itu tadi aktivitasnya itu dari A sampai ke aktivitas I. Lalu kita akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya dengan sintaks seperti ini. Dan kita akan menentukan jalur kritis atau jalur dengan durasi terpanjangnya, yaitu dengan sintaks seperti ini. Lalu kita akan menampilkan grafik jalur kritisnya, yaitu dengan critical path-nya akan ditandai dengan warna yellow atau kuning.
Dan di sini sudah muncul yaitu grafik jalur kritisnya yaitu dari daerah A ke B ke C ke E ke F ke G dan ke H. Ini kita akan kemudian kita akan menampilkan hasil. Nih, maka di sini didapat jalur kritis proyeknya itu dari A ke B ke D ke E ke F ke H dan ke I dengan total waktu penyelesaian proyeknya yaitu sebanyak. Maka di sini total proyeknya itu jalur kritisnya yaitu dari A ke B ke D ke E ke F ke H dan ke I dengan waktu penyelesaian proyeknya itu sebanyak selama 94 hari. Kemudian di sini kita akan menggunakan software POM2M. Di sini saya sudah mengisi data-datanya berdasarkan dengan yang ada pada tabel di soal, yaitu aktivitasnya dari A sampai I dan aktivitas time sebanyak ini dan predecessornya itu dari sini dan tadi karena ada pendahulunya yang dua menuju ke aktivitas yang sama, maka di sini ditulis di predecessor satu dan predecessor dua. Maka di sini kita akan masuk solve. Maka di sini dapat aktivitasnya yaitu sama selama 94 hari. Dan di sini kita akan melihat tabelnya yaitu chartnya pun segini, seperti ini sama dengan yang mana di video. Lalu selanjutnya di nomor 3 yaitu sebuah perusahaan startup sedang menggunakan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Oleh sebab itu, manajer proyek menggunakan metode program evaluation dan review teknik atau PART untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Di sini aktivitasnya dari A sampai K dan aktivitas pendahulunya seperti ini, optimis time-nya seperti ini. Eh, dan yang paling aktivitas waktu yang paling memungkinkannya seperti ini dan pesimisnya seperti ini. Kemudian kita di sini diminta untuk menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PART dan menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Pertama di sini kita akan menggunakan software RStudio. Sini sama saya sudah menuliskan sintaksnya yaitu aktivitasnya dari A sampai H dan optimize time-nya seperti ini, waktu paling mungkinnya seperti ini dan pesimis time-nya seperti ini. Kemudian langsung kita ngomongin semua. Lalu di sini kita akan menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PART, yaitu optimis time tadi itu A, rumusnya itu A plus 4 ditambah M dibagi 6. 4 kali M ditambah B kali 6 dibagi 6.
Kemudian di sini kita akan mendefinisikan hubungan antar aktivitasnya dengan tadi kegiatan pendahulunya yaitu uh, B, B, C, D, E, F, G ke aktivitasnya yaitu B, C, D, E, E, F, G, H. Lalu di sini kita akan membuat grafik dan akan menentukan jalur atau path dari awal hingga akhir. Kemudian di sini kita akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya dan berdasarkan durasi terpanjangnya dengan lalu menampilkan grafik jalur kritisnya yaitu total path ditandai dengan warna kuning. Lalu di sini akan ditampilkan hasil jalur kritisnya dan total waktu penyelesaian proyeknya. Di sini harusnya. Maka di sini dibentuk grafik jalur kritisnya yaitu dari A ke B, ke C, ke E, ke F, ke G, dan ke H. Dengan waktu penyelesaian proyeknya itu sebanyak 80,833 hari atau kalau dibulatkan menjadi 81 hari. Kemudian di sini kita akan menggunakan software PMGM. Di sini data-datanya sudah saya isi dan sesuai dengan yang ada pada soal itu optimis teknis seperti ini, most likely time-nya atau waktu paling memungkinkannya seperti ini, dan definisi teknis seperti ini, activity-nya dari A sampai H, dan predecessor-nya ini. Kemudian kita langsung solve aja. Nah, maka di sini kita akan mendapat activity time-nya atau waktu totalnya yaitu 80,83 yang dimana sudah sama tadi sama saya di R Studio. Kemudian kita akan membuat chart-nya. Untuk chart-nya yaitu jalur kritisnya dari A ke B ke C ke E ke F ke G dan ke H. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.